Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Rosidi. Saya mahasiswa Teknik Informatika yang akan memberikan Q&A tentang konsep deep learning. Mari kita mulai dengan Q&A dari konsep deep learning. Yang pertama, jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Cara kerja machine learning yaitu algoritma typogram yang menerima dan menganalisis data inputan yang kemudian dapat memprediksi nilai keluarannya. Dan ketika data dimasukkan, algoritma ini akan mempelajari dan mengoptimalkan operasi berdasarkan data tersebut. Dari tiap algoritma tersebut ada tipe algoritma machine learning, diantaranya supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Yang kedua, apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Machine learning itu kerjanya memilih data, itu kayak dipisah menjadi 3 bagian. Di antara lain ada training data, validation data, dan test data. Ini digunakan sebagai model dan juga tujuan untuk regresi linear, regresi logistik, dan network serta yang lain-lain. Juga hal ini berguna untuk mendapatkan feedback dari input proses dan output yang digunakan. Jadi tes ini adalah mengaplikasikan model yang sudah dilatih, membuat prediksi data baru sesuai model, memperbaiki kinerja algoritma dengan lebih banyak data, fitur yang berbeda, dan parameter yang telah disesuaikan. Dan yang ketiga, apa definisi dari supervised dan unsupervised learning? Pertama, kita ke supervised machine learning. Algoritma ini menggunakan data terlabel. Contohnya itu input di mana outputnya sudah diketahui. Dan unsupervised machine learning kebalikannya dari supervised learning. Pada metode machine learning ini, data yang diolah tidak memiliki label dan sistem tidak mengetahui jawaban atau output yang benar. Lalu ada yang keempat, jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning adalah tipe algoritma machine learning yang membuat agent software dan mesin bekerja secara otomatis untuk menentukan perilaku yang ideal sehingga dapat memaksimalkan kinerja algoritma. Itu seperti mesin AI juga itu machine learning. 5. Apa definisi dari deep learning? Pengertian deep learning itu dapat diartikan dari salah satu teknik dalam machine learning yang mengarahkan sebuah sistem komputer maupun mesin untuk bekerja layaknya manusia secara natural dengan mempelajari situasi dengan pembelajaran atau pemrograman tertentu. Yang keenam, apa perbedaan machine learning dan deep learning? Peran awalnya sangat penting pada machine learning untuk menghasilkan output. Dan machine learning akan menyelesaikan masalah tanpa diprogram secara eksplisit. Kalau deep learning selain merupakan salah satu metode implementasi dari machine learning yang bertujuan meniru kerja otak manusia menggunakan artificial neural network atau jaringan nalar buatan. Deep learning itu sejumlah algoritma sebagai neuron akan bekerja sama untuk menentukan dan mencerna karakteristik tertentu pada suatu rangkaian data. Contohnya seperti di bola itu ada teknologi VAR dan juga teknologi goal line technology.
7. Jelaskan tentang konsep single perceptron. Single perceptron adalah sebuah jaringan saraf tiruan yang terdiri dari satu layer pemrosesan saja. Kinerja ini menyelesaikan operasi AND dan OR dan single layer ini digunakan untuk masalah yang lebih kompleks. 8. Sebutkan tahapan perceptron training lure. Ini disebut juga jaringan saraf tiruan atau dikenal juga Artificial Neural Network (ANN), yang terinspirasi sebagian dan observasi bahwa sistem pembelajaran biologis terbangun dari neuron yang saling terhubung dalam jaringan yang sangat kompleks. Analogi kasarnya, sekumpulan unit yang saling terhubung, yang mana setiap unit menerima sejumlah input dan menghasilkan sebuah nilai. Tahapan ini pengenalan pola terdiri pengolahan, ekstra ciri, dan klasifikasi. Itu contohnya ada untuk aplikasi-aplikasi yang untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. 9. Apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability? Metode ini mengestimasi parameter model regresi linear yang berganda untuk data berdistribusi normal. Dan juga metode ini mengestimasi parameter dengan metode maximal likelihood. Juga ada rumus untuk metode ini. Yang 10, jelaskan mengenai univariate dan multivariate Gaussian. Analisis univariate adalah analisis yang serentak di mana data diamati hanya untuk memiliki satu variabel dependen, yaitu variabel tidak bebas pada setiap objek yang diamati. Sedangkan multivariate adalah analisis yang serentak di mana pada data tersebut terlebih dari satu variabel dependen pada setiap objek yang diamati. Jadi perbedaan analisis ini pada jumlah variabel dependen yang diamati. Yang ke-11, jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Perangkat kerasnya yaitu prosesor atau GPU, lalu ada Field Program Logic Device atau FPGA, dan juga Digital Signal Processor atau DSP. Itu ketiga contoh perangkat keras yang digunakan untuk deep learning. 12. Menurut Anda, tools atau software apa yang digunakan untuk deep learning? Saya punya contoh. Itu yang pertama Scikit-learn, kedua TensorFlow, yang ketiga itu WK, keempat ada PyTorch, dan kelima Google Cloud AutoML yang punya Google. Dan ke-13, sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning. Dataset ini merupakan suatu aplikasi populer dalam Natural Language Processing atau NLP. Contoh ini sistem analisis untuk membangun model analisis sistem. Dataset ini akan sangat membantu untuk berupa pemrosesan teks pada data dengan bantuan machine learning dalam membangun model. 14. Apa yang dimaksud dengan activation function? Activation function adalah sebuah titik yang ditambahkan di akhir output
dari setiap jaringan syaraf. Ini juga dikenal sebagai transfer function yang digunakan untuk menentukan output neural network. Yang activation function ini juga dibagi dua tipe, yaitu linear dan non-linear. 15. Apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif ini dicari nilai optimumnya, sedangkan fungsi kendala adalah batasan yang dipenuhi oleh variabel yang terdapat dalam fungsi objektif. 16. Sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. Di sini saya menunjukkan dua contoh, yaitu ada split validation yang melakukan validasi sederhana dengan membagi dataset secara acak atau menjadi dua data terpisah, data latih dan data uji. Yang kedua ada cross validation, melakukan di mana dataset dibagi menjadi banyak subset atau himpunan data dan divalidasi. Setiap iterasinya menyalidasi satu subset data dengan subset yang tersisa sebagai data latih. Yang ke-17, apa tujuan dari pembelajaran training pada pemrosesan data? Data training digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan kalau kita merujuk ke testing itu dipakai untuk mengetahui performa algoritma dari yang kita bikin, apakah sudah terlatih sebelumnya, dan juga kita akan menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini biasanya disebut dengan generalisasi hasil dari pelatihan tersebut, bisa disebut dengan model. Jadi tujuannya data training itu kita jadi melatih algoritma yang akan ingin kita praktekkan. 18. Apa yang dimaksud dengan steepest gradient descent? Metode ini metode gradien sederhana untuk pengoptimalan. Metode ini juga konvergenan yang lambat dalam menuju solusi optimum. Hal ini terjadi karena langkahnya yang berbentuk zigzag. 19. Jelaskan mengenai lokal minima. Lokal minima dari fungsi kesalahan, mereka tidak sesuai dengan nilai kesalahan terendah, tetapi hanya dengan kesalahan terendah dalam rentan yang nilai variabelnya independen yang terbatas. Ini algoritmanya sangat bergantung pada inisiasinya untuk menghindari lokal minima, yaitu algoritma turunan gradien. Terakhir ada apa yang dimaksud dengan gradien. Definisi gradien ini nilai kemiringan, jadinya kecondongan atau suatu garis atau data yang membandingkan suatu komponen dan komponen yang lain. Gradien akan menentukan seberapa jauh kemiringan data, yaitu perbandingan data pada suatu objek data dalam koordinat yang telah ditentukan. Di sini bisa jadi koordinat Cartesius. Sekian dari Q&A tentang konsep deep learning. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.